Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dengan NIM 2022050103015 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kepemimpinan dalam Konteks Organisasi, Manajemen, dan Pengelolaan. Langsung saja, peran kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan sangat penting dalam struktur organisasi, memengaruhi arah dan kelangsungan hidupnya. Pemimpin menyatukan visi dan misi, menentukan tujuan, mengarahkan sumber daya, dan memotivasi anggota untuk kontribusi optimal. Mereka juga membentuk budaya organisasi yang kuat, meningkatkan loyalitas, komitmen, dan produktivitas. Kepemimpinan adaptif diperlukan untuk menghadapi tekanan eksternal, seperti perubahan teknologi dan persaingan global. Pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan dan mengarahkan organisasi menuju strategi inovatif dan berkelanjutan, seperti yang dilakukan Google. Yang pertama itu menyatukan visi dan misi, yang kedua membentuk budaya yang kuat, yang ketiga itu adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya itu kepemimpinan dalam fungsi manajemen. Manajemen dan kepemimpinan sangat berkaitan erat. Manajemen berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, sementara kepemimpinan memotivasi individu untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian, pemimpin mengatur struktur kerja yang efisiensi, mengarahkan dan komunikasi melibatkan pemberian arahan yang jelas, dan menyelesaikan konflik. Pengendalian membutuhkan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kegiatan sesuai rencana dan melakukan tindakan korektif. Yang pertama itu ada perencanaan, menetapkan sasaran strategi yang jelas. Yang kedua itu pengorganisasian, mengatur struktur kerja yang efisiensi. Yang ketiga itu pengarahan dan komunikasi, memberikan arahan dan motivasi. Yang keempat itu pengendalian, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Yang selanjutnya itu kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya, manusia, finansial, teknologi, dan informasi sangat penting. Pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong pengembangan kompetensi, dan menjaga motivasi karyawan. Pengelolaan finansial memerlukan pengambilan keputusan rasional dan strategis, termasuk perencanaan anggaran dan pengendalian biaya. Pemimpin juga harus memiliki literasi teknologi untuk meningkatkan sistem informasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama itu sumber daya manusia, menciptakan lingkungan kerja kondusif dan mendorong perkembangan kompetensi. Yang kedua itu sumber daya finansial, mengambil keputusan rasional dan strategi dalam anggaran dan biaya. Yang ketiga itu teknologi dan informasi, literasi teknologi dan integrasi sistem informasi untuk memotivasi dan efisiensi. Yang selanjutnya gaya kepemimpinan dan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi dinamika dan kinerja organisasi. Kepemimpinan transformasional meningkatkan komitmen dan kreativitas, sementara transaksional fokus pada penghargaan dan hukuman. Pemimpin transaksional cenderung menghasilkan kinerja unggul dengan menciptakan iklim kerja positif dan inovatif. Gaya demokratis mendorong partisipasi dan kolaborasi, meningkatkan rasa memiliki. Namun dalam krisis, gaya otokratis bisa efektif untuk arahan cepat. Dan selanjutnya itu kepemimpinan di era digital dan globalisasi. Era digital dan globalisasi mengubah cara kepemimpinan dijalankan. Teknologi informasi menurut pimpinan memiliki kemampuan manajemen jarak jauh dan pengelolaan tim virtual. Globalisasi menurut kecerdasan budaya untuk mengelola tim, menciptakan lingkungan inklusif. Pemimpin juga menghadapi tekanan tanggung jawab sosial dan etika besar. Dan selanjutnya itu pengembangan
Kompetensi kepemimpinan. Pengembangan kompetensi kepemimpinan sangat penting untuk keberhasilan organisasi jangka panjang. Program pelatihan terstruktur mengasah keterampilan teknis dan konseptual, termasuk komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, serta kepemimpinan transformasional adaptif. Dan selanjutnya itu pelatihan struktur. Dia itu mengasah keterampilan teknis. Yang selanjutnya teknologi pembelajaran. Dia itu simulasi kepemimpinan dan monitoring pembinaan personal dari pemimpin senior. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.